cinta, jiwa tak pernah patah menghadap badai dalam meluap. Satu persatu para pemain udah mulai berkumpul di Bali buat melakukan TC jelang laga versus China. Dan beberapa pemain abroad juga mulai udah berdatangan. Memang sesuai jadwal, TC akan berlangsung mulai 26 Mei 2025. Akan tetapi, bagi yang baru datang mungkin akan dikasih waktu sehari buat istirahat terlebih dahulu. Nah, tentu saja, TC kali ini vibes-nya benar-benar berasa beda. Hal itu lantaran lokasinya yang terletak di Bali, dan semua tahu seindah apa kawasan itu. Itulah mengapa para pemain khususnya yang baru, pertama kalinya menginjakan kaki di Bali terasa sangat enjoy. Hal yang kemudian diketahui membuat media-media China merasa ikutan kagum dan ya sedikit iri. Karena memang dengan nuansa Bali yang begitu indah, yang mana itu mungkin gak ditemukan di negara mereka. Kemudian para pemain juga diharapkan bisa lebih fresh dan bersemangat kendati semua tahu pressure-nya seperti apa. Yap, liga-liga Eropa secara resmi telah berakhir. Dan bagi para pemain abroad, semua harus menerima dengan nasib masing-masing. Seperti CSS yang menerima fakta jika Venezia harus terdegradasi ke Serie B usai di laga pamungkas kalah 2-3 dari Juventus. Adapun Meiselkers yang juga gagal membawa Twente lolos ke Conference League usai kalah 3-2 dari AZ Alkmaar. Nah, di laga ini Mei sempat bikin publik khawatir usai mengalami cedera di bagian kepala sampai harus diperban. Akan tetapi untungnya itu bukan cedera yang fatal sehingga Meis tetap tersedia buat membela Indonesia. Dan ada juga Kevin Dix yang akhirnya comeback pasca cedera ketika Copenhagen melawan Nordsjælland, di mana dalam laga tersebut Kevin masuk sebagai pemain pengganti serta sukses menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 3-0 Copenhagen, sekaligus memastikan gelar juara Liga Denmark musim ini. Yap, bagi Kevin, ini bisa dibilang adalah kado perpisahan yang manis sebelum dirinya pergi untuk gabung ke Borussia Mönchengladbach musim depan. Dan itu akan jadi lebih spesial jika Kevin bisa sekalian mempersembahkan gelar Piala Denmark. Intinya, Kevin akan pergi dengan status legenda tim yang jasanya buat klub udah cukup besar. Mereka bicara aku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Yap, di luar itu semua, para pemain setelah urusan di klub selesai harus segera gabung ke TC Timnas. Kecuali mungkin Sandy Walsh yang menurut konfirmasi dari pelatih Yokohama harus menepi sekitar 6-8 pekan akibat cedera yang dialami di pertandingan pekan lalu. Tentu saja ini menjadi sebuah kerugian bagi Timnas walaupun di satu sisi untungnya Kevin Dix udah fit kembali. Nah, di luar dari mereka-mereka yang baru akan atau sedang OTW, udah ada beberapa pemain abroad yang udah lebih dulu nyampe. Seperti Rafael Struijk, Nathan Juaon, Jordi Amat, Ole Romeni, Marcelino, Ivar Jenner, Emil Audero, hingga semalam ada Tom Haye yang datang barengan Dean James serta Joey Pelupesi. Intinya meskipun lelah, tapi para pemain begitu menikmati suasana di Bali dan sangat siap buat menjalani TC demi memberikan hasil terbaik di laga versus China. Mereka bicara aku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan. Sementara itu, semua pemain punya cara mereka sendiri buat menikmati waktu. Seperti Ivar Jenner, yang ya, kalian tahu hobinya keluyuran random. Mana sering sendirian pula. Dan lucunya dia suka banget kemana-mana pakai baju timnas. Iya Ivar, semua tahu kok kamu pemain timnas.
Emang lucu pemain yang satu ini. Kemudian ada juga Ole Rummenigge, yang kali ini kedapatan lagi ngopi santai di warung kopi barengan sama Marcelino dan Drivel Ojol. Jelas bagi Ole, hal-hal sederhana semacam ini tentu akan sangat berkesan baginya. Sebab di Eropa mana ada yang modelan begini, kan gitu. Pun begitu dengan Joey Pelupesi, yang datang barengan sama Dean James sama Tom Hyatt. Dimana Joey pastinya enjoy banget karena Bali emang se-eksotis itu. Ya walaupun pastinya lelah pol. Tapi pemain 32 tahun tersebut siap memberikan segalanya demi bisa membantu Garuda meraih 3 poin penting melawan China. Bicaraku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap merusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Ya berkaca dari situasi yang ada, maka menjadi hal yang wajar jika media-media di China merasa agak iri sekaligus takjub dengan keputusan PSSI menggelar TC di Bali. Sebab hal itu sendiri akan berdampak bagus bagi mood pemain. Meskipun begitu, menurut media Sohu, pasukan tirai bambu juga akan berusaha memberikan penampilan terbaik demi menjaga peluang lolos. Dan hal itu sendiri senada dengan apa yang diutarakan pelatih Branko Ivankovic, di mana pelatih asal Kroasia tersebut akan berusaha membawa timnya menang besar melawan Indonesia. Yang mana itu dilakukan agar mereka nggak usah cemas memikirkan soal laga terakhir melawan Bahrain. Karena dengan menang besar, selisih gol pun juga dirasa aman. FYI aja nih, China punya selisih gol paling buruk di grup C, yaitu -13, dan Indonesia -6. Artinya ada jarak 7 gol yang harus dipangkas China jika ingin bernafas lega. Jika ingin masuk ke babak selanjutnya, langkah pertama adalah memenangkan pertandingan ini. Itu berarti tim harus bermain sepak bola menyerang dan berani menyerang. Tentu saja, kami harus menerapkan taktik yang wajar bagi para pemain. Para pemain harus berlari dengan kecepatan penuh untuk melaksanakan maksud taktis kami dan mencapai tujuan permainan kami. Sebagai atlet profesional, terutama yang terpilih untuk tim nasional, mereka harus mampu menahan tekanan dalam pertandingan. Kami percaya bahwa pemain dapat mengubah tekanan menjadi motivasi, ucap Ivankovic dikutip dari Sohu. Mereka bicaraku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap merusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Di sisi lain, Tom Hyatt sendiri diketahui tak sepakat jika laga melawan China disebut pertandingan balas dendam, karena Garuda sempat kalah di pertemuan pertama. Ya baginya, pertandingan pada 5 Juni 2025 nanti lebih layak dianggap sebagai ajang pembuktian diri bagi timnas Indonesia yang sekarang jauh lebih baik ketimbang saat kalah 1-2 di China. Terlebih Tom beserta semua pemain sadar, laga tersebut akan sangat krusial bagi timnas Indonesia, mengingat pertandingan itu bisa saja menentukan nasib skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi. Ya, tapi bukan seperti balas dendam kepada China. Saya pikir pertandingan melawan Bahrain lebih menguras emosi karena berbagai situasi dan kami bermain dengan baik dan juga dari segi keolahragaan. Jadi ya, saya bangga dengan itu dan seluruh tim juga. Soal tentang balas dendam kepada China, itu lebih kepada menunjukkan diri Anda lebih baik karena kami tidak menampilkan yang terbaik pada laga itu. Jadi itu lebih kepada balas dendam pribadi ketimbang ada kaitannya dengan China, tegas pemain 30 tahun tersebut. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Mereka bicaraku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap merusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda.
goyah hujan badai melilit. Yap, terlepas dari apapun, semoga dengan adanya TC di Bali, serta waktu berkumpul yang lebih lama, bisa membuat tim ini semakin kompak, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dan bagi yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Kemudian bagi pemain yang harus absen karena cedera atau sakit, mudah-mudahan kita bisa lolos ke round 4 dan kalian bisa cepat balik bela timnas lagi, kan gitu. So intinya, jadikan tekanan sebagai motivasi. Tetap santai dan kalem, tapi juga harus fokus, gak boleh terlena. Ingat, laga versus China sifatnya must win. Jika amit-amit sampai kalah, ya udah akui aja, berarti kualitas kita emang belum layak ke Piala Dunia. Namun daripada berpikir negatif, mending kita mikirnya positif terus, karena Tuhan tergantung prasangka umatnya, kan gitu. Biarlah yang selalu nyinyir, komen negatif, seperti gondes-gondes margondes di luar sana. Tapi bagi yang masih waras, tetap support baik menang ataupun kalah. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Demi sang Garuda ku cekkan langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, diamku senjata perjuangan tak berhenti.